Saya merasa heran ada banyak sekali jemaat atau apapun melarang kita membaca perjanjian lama. Saudara, saya seorang kontraktor ya, bagaimana kita bisa membangun suatu gedung tanpa punya blueprint? Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Banyak orang menyembah orang mati. Banyak orang menyembah apa? Orang sudah mati. Ya, tetapi saudaraku, kita menyembah yang hidup selamanya. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan tidak lama lagi akan datang kembali. Tidak lama lagi saudara. Saya lihat bagaimana Mazmur 83 digenapi. Semua sekitar Israel diselesaikan. Sementara berbicara di UN General Assembly, boom, selesai. Pukullah gembala, domba tercerai-berai. Tanpa pemimpinnya semuanya akan binasa. Tetapi hari ini saya mau memperkenalkan satu nama Tuhan. Ada di perjanjian lama. Dan dibuktikan dalam perjanjian baru. Nama Tuhan adalah The Lord of the Breakthrough. Nanti pemain musik saya minta ya. Kita nyanyi lagu sederhana. The Lord of the Breakthrough. Kita membaca saudaraku, yaitu pertama-tama dalam Mika pasal kedua 13. Saudara, ketika kita keluar dari kandungan ibu kita itu menerobos loh. Kita tidak keluar baik-baik saudaraku. Bye-bye. Kita menerobos antara hidup dan mati. Dan banyak yang tidak bisa melewati. Dan itu melalui satu lubang yang sempit. Here we are. Karena apa? Allah kita adalah Allah penerobos. Dan di sini dinubuatkan tentang satu kelompok yang luar biasa. Penerobos akan maju di depan mereka. Maju di mana? Di depan. Mereka menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Raja kita bukan saudaraku dikipasi dayang-dayang. Tidak, dia berjalan di depan kita. Amin. Kalau gembala jalan di depan saudara. Kalau yang jalan di belakang koboi. Yesus bukan koboi, dia gembala. Tepuk tangan bagi dia. Akulah gembala yang baik. Kita baca bahasa Inggris. The one who breaks open will come up before them. They will break out, pass through the gate, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. Karena itu dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, barisan depan mereka adalah kebenaran dan barisan belakang mereka adalah kemuliaan. Amin. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Siapa kemuliaan itu? Tuhan kita. Raja mereka berjalan di depan. Dan Tuhan sendiri akan mengiringi mereka. Katakan Immanuel. Ya, dari mana nama itu? Di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang kelima ayat ke-20. Pada waktu itu David menghadapi peperangan melawan Filistin. Palestina bukan Filistin. Filistin bukan Palestina. Amen. Dan firman Allah mengatakan, lalu datanglah David. Saya tidak suka Daud. Daud itu ulat sutra saudaraku. David artinya beloved. Amen. Lalu datanglah David di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu The Lord of the Breakthrough. Putra dari Yosehere saya beri nama Peretz. Siapa nama dengar Perdana Menteri Israel Simon Peretz. Peretz artinya menerobos. Ya saudaraku, mendobrak. Dan nama Tuhan kita adalah The Lord of the Breakthrough. Amen. Haleluya. Lalu ada kisah tentang the three mighty men of David. Triwira daripada David. 2 Samuel 23, 16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos. Katakan menerobos. Menerobos perkemahan orang Filistin. Bukan menjauhi tapi menerobos.
Dulu diberitakan ketika diserang oleh Hamas, orang Israel melarikan diri. Enggak, saudaraku. Tidak ada yang melarikan diri, malah datang. Dulu cuma 7 juta, sekarang 10 juta. Karena apa, saudaraku? Kita cuma lihat gambaran daripada kalau kita menghadapi krisis. Bukan melarikan diri tapi dihadapi. Amen. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada David. Tapi David tidak mau meminumnya melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dan David berkata, bagaimana aku bisa minum air ini? Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, darah mereka. Dan dia persembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan. Mazmur 118 berkata, ikatlah kurban itu. Bukan korban, kurban. Di tanduk-tanduk mezbah. Yesus tidak melihat dirinya sebagai victim. Tetapi sebagai sacrifice. Bahasa Indonesia korban dengan kurban. Kurban asalnya bahasa Arab juga mirip dengan Ibrani ya. Sacrifice itu beda, saudaraku. Willingly. Dia mempersembahkan dirinya, mencurahkan darahnya, saudara. Bukan meneteskan. Sering kan dia foto Yesus keluar beberapa tetes keringat di sini. No. Habis semua. Darahnya, air matanya, air di tubuhnya habis semua. Ketika ditusuk dengan lembing keluar air bercampur darah. For you, for me. Amen. Allah kita Allah yang menerobos, menjebol batas. Saya pernah cerita saudara bagaimana ada kumbang yang warnanya, saudara lihat di film-film kartun juga kuning dengan hitam itu. Namanya bumblebee, badannya gendut ya, tapi sayapnya kecil. Cuma dia bisa terbang kemana-mana, bisa tinggi, bisa jauh. Satu hari dibuat percobaan, dibuatkan semacam kotak dari kaca yang tembus pandang. 1 meter, tinggi 1 meter. Ditaruh sana mulai kecil. Dikasih makanan memang. Tetapi saudaraku, dia ke sana mentok 1 meter. Ke atas mentok 1 meter. Ke belakang mentok 1 meter. Ketika kotak itu dilepas, dia tidak bisa terbang jauh. Sebab batasnya cuma 1 meter. Ya, manusia dibuat seperti itu. Kamu itu kelas bawah. Kamu itu prasejahtera. Kamu tidak mungkin bisa berhasil. Kamu tidak bisa menembus batas. Katakan Allahku adalah penerobos. Dan saya lahir juga menerobos. Amin. Loh kok diem saudaraku? Mereka melewati pintu gerbang itu. Melaluinya. Sebab rajanya ada di depan. Saya menerobos batas. Tahun 89 pergi ke Bali. Seumur hidup saya tidak pernah tinggalkan Surabaya. Tetapi the Lord of the breakthrough, Roh Kudus itu ketika masuk dalam diri saya. Kita menembus batas Pulau 1000 Pura. Lalu menerobos lagi Pulau 1000 Masjid. Terus saudaraku, Kota Bima. Saudara tahu apa yang terjadi dari Kota Bima? Tetapi roh penerobos itu ada pada kita. Amen. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada banyak contoh tentang penerobos. Saya mau tanya di sini. Siapa di sini hamba Tuhan orang Indonesia yang saudara kagumi? Ayo nih kuesioner ini. Itu penjilat. Loh, ayo yang benar. Siapa hamba Tuhan yang Anda kagumi? Rio, siapa yang hamba Tuhan yang kamu kagumi? Oh ini tidak benar ini, sembunyi aja deh. Kita bukan. Saya kagum seorang hamba Tuhan, Pendeta Yahya Dharma. Pernah dengar namanya? Belum? Li Cheng Chuan? Tidak kenal juga? Laksamana Muda John Lee. Ini penerobos saudara. Halo. Laksamana Muda loh. Jasanya luar biasa. Tapi tidak diakui pemerintah. Untung masih ada Bapak SBY. Dulu Indonesia, tentara Indonesia TKR tidak punya senjata.
Dari mana senjatanya? Kita lihat cara perang Israel. Pertama, komandannya dibunuh. Kedua, senjatanya dihabiskan. Indonesia tidak punya senjata yang menyelundupkan dia. Dia bawa kapal besar, isinya saudaraku, karet dari Indonesia atau minyak apa saja. Lalu dijual ke Singapura, ke Thailand saudara. Dan setelah itu dia beli senjata kembali. Perjalanan yang sangat berbahaya. Sebab itu kapal biasa. Dia sering dikejar dengan speedboat. Ya, bahkan juga saudaraku lewat pesawat tempur. Belanda waktu itu menyusup bersama dengan sekutu, dengan Inggris. Dan dia melewatinya saudaraku, dia hafal. Dia adalah seorang klasi biasa asalnya. Dan dia dengar negaranya merdeka, dia pulang. Meninggalkan comfort zone. Dia saat itu ada di Timur Tengah dengan gaji yang sangat besar daripada KPM Belanda saudara. Dia kembali. Dia kembali ke tempat asalnya di Manado saudara. Ya, dan kemudian dari situ dia daftarkan diri masuk angkatan laut. Kemudian dia diberi tugas itu saudaraku. Sayang seringkali bukan cuma Nabi tidak dihargai di rumahnya. Pahlawan tidak diakui di negaranya sendiri. Hanya pada zaman Pak SBY dia diakui sebagai pahlawan nasional. Dan dimakamkan di Taman Makam Nasional. Dipindahkan saudaraku. Dan saudaraku akhir hidupnya luar biasa. Jadi pendeta Yahya Dharma. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Sang penerobos yang luar biasa saudara. Ya, dia menghafal sebab di Kepulauan Riau, Kepri, itu kan ratusan mungkin ribuan pulau kecil-kecil. Dan dia bisa masuk di sana saudara ya, menerobos. Dan dia membawa senjata kembali ke Indonesia. Saudara ini penerobos yang luar biasa. Indonesia tidak mengakui. Tapi yang aneh, orang luar kita mengakui. Diceritakan tentang legenda daripada John Lee. The Bible and the Gun. Alkitab dan senapan. Luar biasa saudara. Anak buahnya masih muda-muda. Sekitar 20-an saudara usianya. Dan satu hari apa yang terjadi? Dia dikejar oleh pesawat tempur. Pada saat itu saudaraku mereka cuma bisa berdoa. Mau apa? Dan itu betul-betul pesawat tempur yang beneran. Ketika mulai ditembak mendadak mereka kembali. Menurut catatan sejarah, mendadak bahan bakarnya kosong saudara. Saudara tahu Allah bisa mengisi dan bisa mengurangi. Kalau ada yang mengurangi Tuhan bisa menambahkan pada kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. And who is the breakthrough? Bukan cuma Tuhan. Tapi orang-orangnya Tuhan. God's man, God's woman. Saya tidak tahu apa profesi saudara. Ada dokter di sini. Ada jaksa, ada polisi, ada businessman, ada mahasiswa. Lakukan sesuatu yang belum pernah saudara lakukan. Mungkin saat ini engkau ada di dalam kotak kaca itu. Karena ada orang yang berkata kepadamu. Mungkin dia seorang prioritasmu, mungkin dia orang tuamu. Kamu tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi siapa-siapa. Orang tua yang frustrasi melimpahkan frustasinya kepada anak-anak. Tetapi saya mau beritahu mulai dia buka mata, akan mau tidur. Mulai kecil katakan kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu akan jadi yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, ada banyak orang di sini membatasi diri dari kata orang. Saya katakan tadi, murid tidak bisa memberi angka kepada murid lain. Yang bisa memberi angka cuma Raja kita, cuma Tuhan kita. Saya perkenalkan seorang yang lain lagi, yang asalnya sederhana. Saya menceritakan dulu Yohanes pasal keempat, tampilkan. Sang penerobos, Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengetahui orang Farisi telah mendengar yang membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, dia suka bagi kemuliaan dengan murid-muridnya. Dia membagi kemuliaan pada saudara dan saya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Saya lihat ini, selama 4 abad. Pada saat itu saudaraku ketika kerajaan utara dikuasai oleh Assyria.
Mereka ditawan, saudaraku, yang perempuan diperkosa, anak-anak kandungan, perut masih kandungan dipotong, dilemparkan bukit batu, lalu dijadikan dia itu budak. Ketika mereka kembali, mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu masalah di dunia ini adalah rasialisme. Dan itu tidak boleh dalam gereja Tuhan. Amen. Dan apa yang terjadi selama 4 abad, mereka kalau mau kembali ke Galilea di utara, mereka mending nyebrang sungai Yordan, masuk ke Jordania sekarang dan melewatinya untuk sampai ke Nazaret ataupun saudaraku Kapernaum dan sebagainya. Tapi ada seseorang, saudara, salah satu yang membatasi kita adalah adat istiadat. Apa adat? Nah itu saudaraku, firman Allah berkata Markus 7, your custom, adat istiadatmu membuat firman Tuhan tidak ada efek dalam hidupmu. Banyak orang demi adat istiadat, saudaraku, oh biasanya begitu, memang caranya begitu. Yesus melintasinya, dia harus melintasi dan masuk ke Samaria dan sampai satu kota bernama Sikhar. Sikhar itu artinya kepalsuan. Dunia ini penuh apa? Kepalsuan, saudaraku. Ya, saya baru dari China, saudara ya. Rasialisme loh di sana itu. Ternyata sudah tercatat di pemerintah sana. Roni Dwikora Sumito dan Timotius Arifin Teja Sukmana itu pendeta. Ketika saya sampai sana kan nama 3 nama yang lama itu saya bisa tulis cuma enggak bagus kan. Saya kosongin kan, iya kan? You are not Chinese katanya gitu saudaraku. Ya ora apa-apa lah. Was you tyrant? Oh, Yahudi maksudnya. No. Saya bilang ini Wachao, overseas Chinese. You are not Chinese. It's okay lah. Rapopo. Saya warga negara kerajaan Allah. Amin. Mereka sangat tidak suka pada kita. Heran saudara. Ya, mata sipit tidak bisa bahasa Mandarin. Ya, saudara. Jadi kebanyakan kita dihina, tidak apa-apa. Kita dihina orang, jangan membatasi diri kita. Amin. Haleluya. Pada waktu saya ke sana kan buat apa kok cuma belanja-belanja saudara ya. Cuma melihat pemandangan gitu ya. Kita pergi Chongqing saudara. Di situ ada seorang hamba Tuhan dari Beijing datang minta didoakan oleh kita. Jauh-jauh loh dari Beijing. Datang ke Chongqing minta didoakan hamba Tuhan Indonesia. Memang Indonesia diurapi Tuhan. Loh ini rendah diri. Hus. Kita sebagai anak Tuhan, saudaraku mesti angkat kepala. Amin. Yesus menerobos. Haleluya. Dan di sana hamba Tuhan ditangkap itu biasa. Kalau enggak ditangkap mereka merasa aneh, saudaraku. Iya. Sementara di Indonesia belum siap menghadapi penganiayaan. Kita mendapat anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi juga mengambil bagian dalam penderitaannya, itu adalah anugerah. Mereka biasa kalau ditangkap saudara. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus sampai di sana dan dia bertemu dengan seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini, saudara, Yesus memulai pembicaraan. Salah satu daripada kita, saudari Tati, itu istri Pak Gito, ya dari Rock Serpong, saudara ya. Dia tanya Tuhan, ngapain saya ke sini? Ya. Pasti ada rencana Tuhan. Dia bertemu seorang wanita muda. Ya saudaraku. Dan dalam kelihatannya dari luar ya cantik ya baik-baik saja. Dia injili wanita ini. Saudara tahu itu sesuatu yang melanggar hukum. Mengabarkan Injil kepada warga negara sana. Dia tidak peduli. Dan wanita itu di toko menerima Tuhan Yesus. Itu salah satu yaitu tujuan saudara saya. Memperkenalkan Yesus. Siapa bangga akan Yesus, angkat tangan. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudus ketika kedatanganku. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi saudara. Aniaya demi aniaya. Kita tahu yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Semua sedang terjadi dan seperti saya sampaikan bulan yang lalu saya sampaikan bahwa saudaraku, Sudan itu termasuk Abraham Accord dengan Israel.
menerima senjata dari mana? Dari Iran. Dan di belakang Iran ada Rusia, ada China. Saudaraku, dan barusan ini kita tahu ada pertemuan besar antara Putin dengan Erdogan, dengan Ali Khamenei. Saudaraku, Yeskiel 38-39 di depan mata kita. Artinya kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Barang siapa menantikan Tuhan akan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Dan Yesus berkata, berilah aku minum. Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum daripadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi dan orang Samaria tidak bertegur sapa. Begitu rasialisnya saudara. Agama membuat orang jadi resis. Saya ulangi sekali lagi. Agama bisa membuat orang jadi resis. Merasa suku saya, bangsa saya, ras saya lebih hebat. Jangan percaya itu. Tuhan menciptakan kita sama. Dan kita semua keluar dengan menerobos. Amen. Yesus menerobos batas. Dia menerobos adat istiadat. Dia menerobos rasialisme. Dia menerobos semuanya. Untuk itulah dia datang. Dia tidak datang untuk orang kerajaan Yehuda saja yang di dua suku di selatan. Tetapi juga untuk semua bangsa. Yesus cinta segala bangsa. Amin. Segala bangsa di dunia. Amin. Haleluya. Saudaraku, kemudian Yesus berkata, berilah aku minum. Kalau Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa aku. Kalau engkau tahu siapa aku. Dan meminta kepadaku, aku memberikan kepadamu air hidup. I will give you. Aku memberikan kepadamu air hidup. Air kehidupan. Kaisar Qin Shi Huang mencari apa yang bisa membuat dia hidup kekal. Sayang dia belum ketemu Yesus, saudaraku. Nah, saya mau beritahu pada saudara. Pada waktu itu wanita ini mengalihkan pembicaraan. Karena apa? Yesus bertanya, bawa suamimu kemari. Aku enggak punya suami. Kamu sudah punya 5 suami kan? Yang sekarang bukan suamimu. Bukan lagi nikah tapi sudah kumpul kebo, saudaraku. He knows everything about us, but love us anyway. Apakah kalau gitu engkau ini seorang nabi? Lalu dia mengalihkan pembicaraan, saudara. Kami menyembah di gunung ini. Tetapi engkau Yahudi mengatakan harus menyembah Yerusalem. Saya perhatikan bahwa saya tidak ke Yahudi-Yahudian. Amin, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku saya juga merasa aneh ada gereja yang anti Israel. Yesus jadi orang Yahudi, saudaraku. Dan dia akan kembali sebagai singa dari suku. Ya. Tubuhnya yang sudah dimuliakan. Tetap sebagai Yeshua dari Nazaret. Saya merasa aneh ada orang, ya karena itulah saudaraku, agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Di mana harus kita menyembah? Bagaimana cara kita menyembah? Pertanyaannya rohani sekali. Dan Yesus menjawab, akan tiba saatnya bahwa kita tidak lagi menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Sebab Allah mencari penyembah benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah adalah roh. Dan karena itu kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita nih roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Jangan dibalik. Banyak orang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk tubuhnya. Padahal cuma kantongannya, saudaraku. Ini cuma bejana tanah liat. Ya, spirit itu seperti emas. Maka saudaraku, kalau jiwa itu seperti perak dan tubuh cuma seperti bejana tanah liat. Dan satu waktu bejana tanah liat akan dipecahkan. Kemudian saudaraku, dia berkata, nanti kalau Mesias datang, saudara setiap kepercayaan apapun di dunia ini mencari satu tokoh Mesias. Ada yang ngasih nama macam-macam, saudara bilang namanya Mahdi, ada yang namanya apa. Saya di Bali, saudara, orang Bali menunggu satu tokoh, ya, yang saudaraku yang datang dengan kuda putih pakai keris berwarna merah, namanya Kalki. Tetapi sebenarnya yang akan datang itu cuma satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah dia.
yang sedang berbicara dengan engkau. Tidak bisa kristenisasi, tidak bisa. Harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa saudara bertemu pribadi dengan Tuhan? Sebab lahir baru itu baru entry, baru masuk. Kalau kamu tidak bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil ini, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau ceritakan saudaraku tentang satu penerobos yang lain. Tuhan tuh sering memberi saya hadiah. Tuhan tahu, Pak Roni tahu caranya menyenangkan saya, yaitu meresmikan gereja baru, saudara. Ya, sebab kita punya mimpi 1000 gereja. Tapi seringkali diberi jiwa yang aneh-aneh, saudaraku. Satu hari saya sedang berdoa, Tuhan terima kasih, aku tidak merayakan ulang tahun, tidak pernah loh. Ya, yang merayakan orang lain. Tetapi saya minta jiwa, mendadak. Ada seseorang yang adalah adik kelas saya, yang sudah nikah 2 kali, saudaraku, datang saudara dan lagi marah-marah. Dia bilang gini, gua paling gak suka sama lu. Tapi gua perlu sama lu, katanya saudaraku. Dia datang dari Jakarta. Pagi-pagi, jam 7 pagi di rumah saya. Dan dia cerita, bagaimana yang hubungan yang ketiga dengan wanita yang ketiga ini dalam kekacauan. Singkat ceritanya saudaraku, ya wanita ini adalah saudaraku dirasuki roh jahat. Dan saya masih lihat itu ya, waktu itu saya diperkenalkan, dia sedang memarah-marahi pembantunya. Pembantunya masih kecil, umur 14, tangis saudaraku, ini jahat sekali ibu ini. Betul-betul dirasuk setan saudara. Terus teman saya ini bilang gini, ik wil haar weggooien, saya mau buang dia. Saya skek, katanya dia itu gila. Saya bilang, tunggu dulu, Yesus bisa beresin orang gila, yang bener aja katanya, mana bisa. Udahlah, singkat cerita bertobat saudara. Lalu saya nikahkan. Ya toh, saya nikahkan dia. Lalu kemudian saudaraku dia bilang, sudah sembuh Arifin, 90%. Saya bilang enggak bisa. Yesus kalau menyembuhkan 100%. Dia enggak pernah kasih diskon, saya bilang gitu. Dan keluarga ini sangat berbahagia dan luar biasa diberkati Tuhan. Tapi satu kali lagi, hadiah ulang tahun saya datang saudara. Ada seorang wanita naik trail, wanita nih, naik trail kepalanya diikat begitu, ternyata orang Indonesia, tapi warga negara Jerman. Dia bercerai dengan suaminya gara-gara jendela, saudaraku. Ada orang bercerai karena KDRT, ini gara-gara jendela, saudara. Mereka membangun sebuah villa yang cukup mewah menurut saya, ada kolam renangnya. Dan saat itu, zaman itu, 35 tahun yang lalu, yang dicari orang adalah daerah Umalas. Ya saudara, dan di sana suaminya ini dokter dan dia ini bidan. Rupanya cinta lokasi saudaraku. Ya. Dan kemudian bertengkar gara-gara jendela. Orang Eropa itu jendelanya buka ke dalam saudara. Orang kita ya buka keluar. Tetapi seperti kita tahu mereka bertengkar keras sekali ya. Akhirnya gara-gara jendela itu, pokoknya kalau orang dewasa berkelahi itu sudah kemana-mana sampai nenek moyang saudara. Dan akhirnya mereka bercerai dalam keadaan stres berat. Dia datang ke kebaktian kita. Dan saya baptiskan dia on my birthday. Namanya Ibu Leni. Bisa tampilkan fotonya. Ini, halo Leni, kasih salam sama dia. Ya. Dan dia cerita, dia yang bersaksi loh. Ya. Saya enggak ngerasa nih, ini dapat saksi. Saya pernah bersama 25 laki-laki. Saya bilang, Len, wanita Samaria itu cuma 5. Lu 25, lu wanita malaria, saya bilang begitu. Tetapi saya mau beritahu saudara, dia menembus batas. Dia melupakan masa lampaunya. Dia dibaptiskan 35 tahun yang lalu. Lalu ketika Timor Leste mengalami referendum 98 saudara, dia masuk ke sana, dia menerobos ke sana. Saudara tahu, dia warga negara Jerman. Orang Belanda, orang Jerman itu kan sangat-sangat bersih ya. Dan di sana dia harus tinggal di kontainer, dia harus tinggal di gubuk-gubuk. Kenapa? Banyak anak-anak saudaraku yang terlantar.
Dan dia menjadi ibunya di sana. Halo Leni, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau ceritakan sesuatu. Orang tuh mesti tahu tujuan hidupnya. Saya ketemu banyak orang, apa tujuan hidupmu? Pokoknya sukses. Bukan. Sukses yang tidak disuruh Tuhan adalah kegagalan. Yesus menjawab murid-muridnya, loh dia kok apa ada yang memberi dia makan? Ada padaku makanan, rezeki yang kamu tidak kenal. Dia berkata pada murid-muridnya. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara yang kasih, kita lihat bagaimana Ibu Leni ini pada waktu vilanya selesai. Saya diminta housewarming, ini villa warming. Dan kemudian dia berkata, Pastor, I'm ready to serve the Lord. Silakan villa ini dipakai untuk baptis. Ada tamu-tamu hamba Tuhan, tidak usah di hotel, di villa saya gratis. Dan ini jawaban saya pada dia, Leni, your place is not here. Go to the nation. Pergilah kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, dia sempat nangis 2 hari katanya. Ini pastor apa ini? Saya tidak minta gaji. Ya, semuanya saya bayar sendiri. Saya punya penghasilan sendiri. Your place is to the nation. Hari ini terbukti. Dia ada di bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Allah kita. Bagaimana dengan wanita Samaria itu? Dia kembali ke kotanya. Kalau tadi dia tertunduk. Dia malu. Karena dia punya masa lalu yang buruk. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Tapi dia ketemu sang penerobos. Dan spirit of penerobos itu ada pada dia. Dia pergi ke kota itu, dia angkat wajahnya. Dia berkata, ada seseorang yang memberitahu segala sesuatu tentang diriku. Mungkinkah dia Mesias itu? Mungkinkah dia Mesias itu? Saudara, dia tidak tahu banyak. Dia baru sebentar ketemu Yesus. Tapi dia beritakan tentang Yesus. Lalu orang-orang sekotanya itu datang. Murid-murid pasang kuda-kuda, dikira apa? Ancaman. Sebab mereka bermusuhan. Tetapi saudara Yesus melihat apa? Tuaian. Ketika saudara melihat orang-orang yang antagonis kepada kita, saudara lihat itu ancaman apa? Kesempatan. Kesempatan. Amin. Dan saudaraku, mereka berkata, sekarang kami percaya bukan lagi karena wanita itu. Tetapi karena kami telah mendengar sendiri dan percaya bahwa engkaulah benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, bagaimana cerita tentang wanita ini? Tercatat dalam sejarah gereja. Saya sampaikan di Suara Gembala ya, dua minggu yang lalu, namanya Potini. Dan dia diakui sebagai Santa Potini dan dirayakan setiap akhir bulan Februari. Apa yang terjadi saudaraku? Saudari-saudaranya bertobat. Dia punya 7 orang anak. 2 putra, 5 putri. 2 putra, 5 putri saudara. Semuanya bertobat dan semuanya menjadi penginjil. Dia pergi ke daerah yang belum pernah diinjak orang. Dari Samaria, dari kota Sikhar, kota kepalsuan. Dia ketemu dengan sang kebenaran Yesus. Dia pergi ke Alexandria di Mesir. Dan mengabarkan firman Tuhan di sana. Dan berita itu sampai kepada Kaisar Nero. Dia dibawa kembali bersama anak-anaknya saudaraku. Dibawa ke kota Roma. Dan di sana mereka mati sebagai martir. Tetapi putri daripada Kaisar Nero, yaitu Santa Domnina, percaya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang membatasi saudara. Mungkin keadaan situasi ekonomi, mungkin keadaan keluarga, apapun tidak bisa menghalangi kita dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya dulu coba nyanyi saudara. Saya coba nyanyi karena saya kan punya radio amatir ya. Dulu kan model radio amatir gitu ya. Saya ini dulu DJ saudara ya. Sambil ini saya sebagai penyiar, saya zaman dulu kan enggak ada komputer. Itu piringan hitam segini banyaknya, saya bisa hafal saudara. Pasang, lalu mau lagu apa saja. Tetapi pada waktu saya nyanyi ada yang berkata itu, kamu itu nyanyi atau nangis katanya. Akibatnya saya tidak berani nyanyi saudaraku. Ya,
Tetapi sekarang aku yang pegang mic, lu mau apa? Kita nyanyi saja. Ya, pemain musik kembali. Saya minta kunci C. He's the God of the breakthrough. Amin. Haleluya. Sang penerobos akan maju melewati pintu gerbang. Pakai berdiri. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Mars. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Come on. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Hey, He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Dan kita misal dikatakan, jangan aku terlalu kaya. Nanti aku berkata siapa Tuhan itu. Atau terlalu miskin. Aku akan mencuri dan mempermalukan Tuhan. Jadi saya pikir ya cukup segini aja. Tapi hari ini mau tak jebol saudaraku. Sebab pekerjaan Allah perlu keuangan banyak. Amin. Bukan bangun gedung, tapi bangun penerobos yang ada di sini. Berita ketahui kiri kanan, saya penerobos. Saya penerobos. He is the God of the breakthrough. God of your breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Come on. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough.